Nah jadi gini Fen, kan yang gue bahas ini adalah mentalitasnya. Kalau kelamin kan masih dipertanyakan juga. Ini sebenarnya dia ganti kelamin bagaimana, gue juga masih bingung sebenarnya. Karena ya harusnya ada something yang dia tutup-tutupi. Tapi kalau yang tercatat itu kan memang sebenarnya cuman ya baru tulisan ya. Iya. Belum ada perwujudannya dan juga kondisinya juga belum sampai ke sana. Nanti kan pas kemunculan dia kan kondisi udah beda lagi. Oke, dan satu lagi gue tegasin kenapa wanita. Gue itu jadi konsultan itu dari 2011 Fen. Gue totalin antara pria dan wanita yang selalu ada hubungan secara supranatural itu adalah wanita ketimbang pria. Maksudnya paling tinggi. Kebanyakan. Jadi klien gue yang berhubungan dengan supranatural ya, itu kebanyakan wanita ketimbang pria. Jadi gue punya data berdasarkan tes. Ya, jadi data-data itu berdasarkan testimoni. Kebanyakan wanita. Ketimbang pria. Nah, kebanyakan perempuan. Jadi dari testimoni ini akhirnya gue nyimpulin berarti memang wanita itu memang agak lemah secara supranatural. Bisa dari perspektif lemahnya ini bisa lemah, bisa jadi kuat. Tergantung si wanita seperti apa. Ketimbang pria. Lebih stabil berarti. Lebih stabil. Jadi gue ngomong berdasarkan data. Mungkin ya karena baper, mudi, gampang keikut lah. Nah bahkan di kita, gue nggak tahu itu jatuhnya hadis itu kitab suci ya, yang ada dicetuskan bahwa di saat kita menghancurkan sebuah keluarga, hancurkan wanitanya dulu. Hadis ibu nih. Ya, berarti antara dunia iblis, dunia supernatural dan dunia wanita itu akrab, dekat. Gerbang sih. Jembatannya ya. Ya nggak sih? Iya. Di sinilah, hai kau wanita, jagalah hati. Hai kau pria, jagalah wanitanya. Nah, itu gimana Dan? Kalau dalam tradisi Kabbalah itu mengenai unsur roh dari pria dan wanita itu benar-benar berbeda loh. Salah satu yang pembedanya itu adalah emosional wanita sama pria kan beda banget tuh. Beda jauh banget. Nah jadi memang gini, yang dimaksud energi gelap ataupun klipot ya itu memang lebih banyak di wanita. Iya betul. Itu adalah kalau Sephiroth yang laki-laki betul. Maka dari itu yang harus menjaga emosi-emosi wanita ini itu prianya. Dengerin para pria. Iya benar-benar. Makanya setelah menjadi satu muncullah apa mau gitu. Bentar dulu. Iya emang benar itu. Kan saling melengkapi katanya. Tapi tunggu dulu, Fen. Gue harus membela para pria nih. Ya guys, gue bela dulu nih. Sebenarnya kita memang harus menjaga, tapi pribadi wanita juga harus jaga diri. Betul. Karena nggak setiap hari pria bisa menjaga. Buktinya yang Hawa Adam luput tuh. Gara-gara nggak sering di rumah. Nah, itu kan awalnya Hawa jadi kayak gitu karena siapa? Ayo. Kenapa sih? Kenapa sih Adamnya itu nggak? Nah, disinilah bahwa nggak diajak bareng penelitian. Disinilah sendiri-sendiri. Di sini yang harus kita pelajari adalah pria selalu salah. Oh, kok gitu? Canda guys. Salah dari awal. Saya doa. Kita lagi bercanda. Jadi ini poinnya di situ. Jadi gue punya data dari 2011 itu kebanyakan memang wanita. Di situ banyak wanita yang mereka selalu masalahnya itu supernatural.
Dan memang ada gangguan segala macam, ya banyak lah kasus-kasusnya aneh-aneh buat gue, aneh-aneh gitu. Pada akhirnya gue nyimpulin dasar data itu adalah yang paling dekat dengan dunia supernatural itu adalah wanita ketimbang pria. Pria tuh cuman terkadang kepo doang, kepo pengen tahu tentang supernatural. Iya, tingkat kepo dan pengen tahu memang di pria. Cuman secara yang sudah yang dekat dengan dunia supernatural itu adalah wanita aslinya. Berarti ya. Nah, lebih compatible. Lebih Di mudah situ. terhanyut. Iya, jadi balik lagi gue bilang gue nggak tahu jenis kelamin aslinya, cuman mentalitasnya wanita. Oke. Di situ entah dia pura-pura jadi laki-laki, entah dia gimana gue nggak ngerti. Intinya dia punya Di mental situ. yang Itu bisa Nah, tapi kan bang di kitab suci kan laki-laki. Balik lagi, kalau gue pribadi, gue mempelajari per kalimat per kata. Kalau kalian kan cuma mentok di situ, laki-laki udah selesai. Bisa jadi itu kode juga sih. Nah, Ya. logika lo ya, sesuatu pembahasan yang menyimpan yang dianggap normal, itu aja salah satu jadi proyek mereka. Iya. Ngerti gak sih? Ya sesuatu yang apa ya? Itu Yang juga harus ya. dipikirin, something yang kayak ya berjenis kelamin ini terus nyimpang sini, itu kan lagi di Makin banyak gender. Gencar-gencar. dinormalkan. Iya, normalisasi. Lanjut tadi lo. Ada hadis yang benar-benar fokus tentang dia laki-laki, bertubuh gempal, rambut keriting, matanya buta sebelah gitu ya. Itu tuh satu paket. Iya. What if itu kode? Dia adalah seorang perempuan, bertubuh langsing, berambut lurus. Kebalikannya. Bisa jadi. Bisa jadi memang sebenarnya itu kode. Lo harus tahu. Bisa jadi. Yang gue pelajarin tentang manusia. Kalau dia seperti itu, ada yang dengan kondisi fisik yang lo bilang, yakin ada yang mau ngikutin. Iya. Dan langsung The monster itu kebanyakan selalu menghinggapi something yang fisiknya oke. Kebanyakan. Yang menarik. Makanya bisa terundang para korban-korban. Misalkan cowok itu, oh ternyata psikopat, oh ternyata pemain tukang nyakitin orang, tukang selalu di fisiknya bagus. Iya. Chaos itu selalu bersembunyi dalam harmoni. Aneh ya. Jadi balik lagi kan gue bilang, kalau kalian pasti mempunyai banyak sejarah ya tentang kehidupan. Ya balik lagi gue bilang, kalau kalian totalin adalah chaos itu selalu berada di fisik yang bagus. Oh betul. Tampak indah. Yes. Tampak indah. Betul. Di situ, gue mempelajari, gue tuh jujur ya, gue tuh orang detail banget. Gue tuh selogikanya kalau gue pribadi. Walaupun gue bukan supernatural, wah logika gue susah. Gue gak tau istilahnya dari tingkat berapa kritisnya, gue susah menjelaskannya. Karena gue di saat per kalimat ini, karena gue orangnya netral dan gue mendedikasikan gue bahwa gue adalah peneliti, maka gue cari tahu itu tuh maksudnya apa. Iya. Gitu. Gue harus, karena ini penting, karena gue harus cari tahu musuh gue tuh siapa. Sekarang gue ngerasa kayak emang gue lahir untuk nyari tahu nih orang. Feeling gue kayak ini siapa. Gitu. Karena kayak gue punya kapasitas sumber daya yang banyak banget untuk mengetahui ini orang. Masa ya dipakai buat nggak mungkin kan lo cuma dapat data terus nggak ada fungsi dan tugas lo, nggak mungkin kan. Di situ kan sadar ini tugas gue. Makanya gue akhirnya dedikasi. Jujur ya, terlepas orang mengetahui atau tidak tentang diri gue, itu gue nggak peduli. Yang penting adalah gue menjalankan itu berdasarkan diri gue pribadi dan Tuhan gue. Jadi gue berjalan berdasarkan gue dan Tuhan gue. Jadi nggak perlu validasi ke siapapun gue seperti apa. Kalau intinya ya, lu seperti apanya emang nggak perlu divalidasi. Iya, cuman pengetahuannya, pengetahuannya itu harus divalidasi. Di situ. Jadi itu yang gue harus lakuin gitu. Gue cari tahu orang ini siapa. Karena banyak banget kan informasi-informasi yang dia, si ini nanti kan, tapi dia sebenarnya pakai prediksi yang buat gue nggak ada keilmuan. Ngerti gak sih? Kalau gue prediksi gue keilmuan, ya memang gue ada di situ, maksudnya ya pengalaman di situ. Secara ya
secara supranatural gue pelajari, spiritual gue pelajari, secara apa psikologis orang, walaupun gue nggak ada titel ya, gue tahu gitu. Orang ketemu gue ketemu orang, gue tahu data-datanya catat gitu. Iya. Tahu, bahkan kemarin aja nih, ini ada lucunya. Ada orang lupa tanggal lahir dia berapa. Terus lu cariin. Terus cariin. Oke. Aneh kalau jadi konsultasi, Kak, ini gue lupa tanggal lahir gue, orang tua gue lupa tanggal lahir gue. Terus gue cariin tahu dong tanggal lahirnya. Jadi benar, sesuai. Jadi intinya dia merasa di tanggal itu. Dan yang gue sebutkan tanggal-tanggal itu sesuai dengan yang dia juga cari tahu. Cuman dia ragu. Akhirnya divalidasi. Jadi tapi dia nggak ngucapin KTP di tanggal lahir dia nggak ngomong apa-apa. Iya. Cuman pas gue sebutin dia kaget, kok sama emang. Dicek sama dia, kok sama ya. Gitu. Itu pengalaman validasi lu lah ya. Iya, validasi bahwa kemampuan lu ini tuh bukan spekulasi belaka. Nah, nggak ada spekulasi. Jadi yang gue belajar berdasarkan ilmuwan, bukan spekulasi. Jadi sini menurut kemungkinan ya guys, kalau itu bisa jadi perempuan, walaupun kita bilang itu nabi palsu, ya bisa jadi karena kita nggak menutup semua kemungkinan nih Bang ya. Iya. Dan juga apalagi kalau misalnya nanti ternyata kondisinya sekeos itu, terus tiba-tiba muncul ada sosok yang benar-benar bisa dermawan, bisa memenuhi, memberikan banyak solusi. Walau mau kata dia perempuan atau laki-laki, semua orang pasti akan menerima sih. Iya. Di saat lagi terdesak ya, siapa sih yang nggak menerima? Ada yang bisa nolong, ada yang istilahnya, wah cuman ini satu-satunya harapan gitu. Bisa jadi itu perempuan pun pasti nggak ada yang menolak. Apalagi kalau cakep nih. Lebih ke ada kemungkinan dia mampu merubah fisiknya sih kalau tentang hal itu. Dia punya kemampuan, mungkin ya kita nggak tahu. Ya, we never know tentang itu sih. Itu mengerikan maksudnya. Kalau dia bisa berubah-berubah. Kayaknya suruh lari kan. Bisa. Ya, makanya kita harus menghindari. Bisa. Nah, sekarang kita mau langsung buka scroll atau gimana nih Bang? Selanjutnya. Atau masih ada yang mau dibahas lagi tentang Dajjal? Jadi ingat, kalau dari gue sih, ya mungkin sekilas informasi dari penelitian gue sih segitu dulu. Nanti kalau gue ceritainnya kaget di situ. Jadi balik lagi, gini aja guys, biar kalian gak bingung. Pesan gue adalah jangan lupa makan. Oke, enggak. Pesan gue adalah belajar main skema. Contoh skema 1 yang terjadi ini apa? Skema 2 yang terjadi seperti itu rupanya. Skema 3 mungkin seperti ini. Jadi bikin data-data skema. Jadi tidak mengiyakan, tidak menolak. Tidak menolak. Jadi bikin skema dalam diri kalian. Jadi kalian tahu, oh berarti kalau skemanya A, berarti gue harus memperlakukan situasi jadi A. Kalau B jadi B. Kita tuh di Alwarion memang harus seperti itu. Biar kalau terjadi situasi kita fleksibel. Di situ. Kalau kita nggak fleksibel sebagai petugas Tuhan, ya ujungnya kita stres, bingung, gimana ya nggak sih? Ternyata kita salah jalan. Cepet banget bubarnya. Nah, gitu. Di situ. Jadi sebuah saran belajar untuk membuat skema pengetahuan kalau yang terjadi A, yang kalau terjadi B, kalau terjadi C. Itu sih pesan gue. Jadi jangan pernah menutup apapun itu, cuman jadi sumber pengetahuan aja. Tapi baik lagi pelajari. Jangan pakai iman buta, jangan pakai pengetahuan tapi spiritualnya nggak ada, jangan. Jadi benar-benar cari tahu secara netral semua hal berdasarkan dari pembelajaran kalian. Di situ. Itu kalau dari gue sih. Cukup sekian konten. Action dong. Belum. Jadi gimana nih, kita mau astral frekuensi atau Bang Adam buka scroll aja di sini? Kalau menurut gua harus tanya Jidan. Nah. Terus. Ya gue menghilang aja Bang, kamar aja. Jadi gak ngantuk. Gimana Dan kalau menurut lu? Lu buka scroll sekarang Bang. Gue penasaran ada pertanyaan yang gue tanyain. Tapi sebelum buka scroll ya, tentang
Templar sendiri waktu itu kan Kak Adam sempat Yes. ini kan cerita. meneliti bersama dengan divisi secret agent kita. Nah itu dapat apa tuh Bang? Waktu lu meneliti bareng tim secret agent kita. Nah, jadi pas gua teliti sama secret agent gua, di situ ada di Gulungan Naga itu, akhirnya muncullah sebuah gambar di mana kesatria Templar yang tersisa dari chaos yang dihancurkan oleh kerajaan Prancis dan dengan dukungan Vatikan ini, sebagian ini adalah lari ke Inggris. Nah, dilari ke Inggris dan menemui Raja Inggris saat itu Henry. Nah, gue nggak tahu nih Henry keberapa. Yang itu gue membaca ya, bukan berasumsi menurut perspektif gue nih. Jadi menurut Gulungan Naga ini, jadi boleh kita kritisi. Menurut Gulungan Naga ini ada yang namanya Raja Henry. Nah, gue tanya karena gue nggak tahu sejarah ini, gue minim literasi sejarah. Akhirnya gue tanya tuh ke suatu secret agent gue. Terus gue tanya kayak, ini Henry ada atau enggak? Oh, kan dia bilang ada bang. Oh oke, berarti tervalidasi. Memang nama ini ada. Raja ini menemui bangsawan sisa Templar. Bangsawan sisa Templar. Ya. Dan niat dari Raja Henry ini untuk bekerjasama dengan Templar atau berdiskusi untuk mengubah atau memanipulasi sejarah. Di situ. Ibaratnya gini, yang gue lihat gambar, terus ini ringkasan. Ini kan kayak peta ya, bukan kayak cerita gitu loh. Gambar cerita bukan kayak peta dari sini ke sini, ini ke sini gitu kan. Jadi cuma dari gambar, pokoknya ringkasan. Nah dari situ tiba-tiba ada gambar lagi, ada sosok wanita. Nah di mana sosok wanita ini yang pakai baju terusan, rambut panjang. Terus gue perhati ini kalau dari gambarnya nggak mungkin bangsawan di situ, kayak pekerja gitu loh, pekerja di kerajaan tersebut. Nah dia tuh kayak lagi ngintip diskusi antara Henry dan Templar ini. Kenapa gue bilang ngintip? Karena dia kayak mencatat di sebuah kertas. Nah di kertas itu ada tulisan di mana adanya hasil diskusi itu adalah adanya akan ada pelaksanaan perang salib berikutnya. Perang salib berikutnya, berarti pengajuan untuk perang salib berikutnya lah. Di tulisan pertama. Nah, di tulisan kedua juga gue mendapati bahwa dia melihat banyak sosok dan sosok manusia aneh. Jadi dia pernah ke sebuah ruangan di kerajaan di kerajaan Inggris itu. Kerajaan itu ya, ya pada saat itu. Pas dia buka, entah bukanya pelan-pelan, entah gimana gue nggak tahu. Dia melihat sosok humanoid, cuma kepalanya beda, bukan kepala manusia biasa. Jadi kayak agak ramping gitu, panjang dikit. Iya. Di situ. Kayak ada di Mesir gitu. Kecil, kayak gimana gue nggak ngerti lah. Kayak apa gak? Enggak, maksudnya begini, maksud gue tuh dia nggak panjang kayak dia nggak sepanjang ini nggak. Kayak gini dibalik ya. Nah, kayak gitu. Dia sama kayak yang di Mesir. Di situ. Sama kayak di Mesir. Nah, jadi gitu. Iya sih. Itu emang ada yang nggak Ada. Ntar gue tunjukin. Gambarnya mungkin suka. Nah, itu yang dia bilang sering mau lihat kayak gitu dan dia suka kaget kan. Sebenarnya ya dia akhirnya ketakutan. Di catatan itu. Dari ke kamar, scroll naga ini dari kamar, dan catatan itu ditaruh ke sebuah buku. Pas gue cek buku apa? Alkitab. Jadi disimpan di situ kan. Nah terus dia akhirnya setelah dia nyimpan catatan itu, dia langsung kayak berdoa ke Bapak gitu, Bapak tolonglah kami gitu. Ke Bapak ya. Ke Bapak. Oke. Gitu. Nah terus, setelah itu dapat juga data bahwa dia ini sebenarnya pegawai yang di dapur. Nah,
dia tuh kayak sambil masak sambil nguping. Oh, dia Jadi, tukang masak. Nah, dari semua kegiatan dia di golongan naga ini, gue mendapati bahwa sebenarnya dia intel. Kayak Intelnya mata-mata. ya mata-mata dari, nah gue cari tahu mata-mata siapa. Nah pas gue cari tahu tuh dia ternyata adalah mata-mata seorang Santo ya. Santos. Santo apa tuh? Franciscus Assisi. Santo Franciscus di golongan naga. Nah gue tanya lagi ke personel gue kan, ini Santo Franciscus ini ada apa enggak namanya? Ada bang, ini terkenal kata dia gitu kan. Assisi ya. Nah iya, oh kok berarti kan setelah gue validasi, ini berarti di golongan naga ini patut untuk jadi salah satu referensi gue. Tapi gue tidak yakin, cuman jadi referensi karena masuk Sesuai gitu. Baik lagi kan gue peneliti ya, gue bukan mengiyakan gitu ya, gue mentidakkan juga enggak. Jadi bahan referensi gue. Jadi pas gue cari tahu, jadi niatnya adalah wanita ini dikirim sama si Santo ini sebenarnya. Oh, Jadi Santo ini setahu Santo aku, Franciscus ini. Assisi ini tuh dia tuh seorang biarawan Nah, di zaman itu ya, Itu. dia biarawan. nah dia dikirim untuk mengetahui pergerakan yang ada di kerajaan Inggris itu. Cuman yang gue bingung, dia kayak nampak kaget dengan seolah-olah yang disampaikan di perbincangan itu, seolah juga menceritakan dirinya dia, tapi gue belum tahu kenapa dia kaget. Dirinya si perempuan itu. Perempuan itu dia kayak sambil nangis gitu, sedih gitu kan. Nah terus gue cari tahu kan selanjutnya itu tentang Santo Franciscus ini siapa. Franciscus Assisi ya. Soalnya Franciscus banyak namanya. lagi. Banyak ya. Nah, terus pas gue cari tahu lagi, ternyata orang ini mempunyai dua pemikiran. Si perempuan itu atau si Santo Franciscus. ini. Oke. Dia punya dua pemikiran, dan dua pemikiran ini dia jadi punya dua kubu dalam dirinya dia. Oke. Satu lagi berkubu di salah satu ke pusat. Pusatnya kita dia ya. sebutin lah, Ya. kalau ngerti langsung ke pusat. Pusat ajarannya dia. Sama satu lagi dia tergabung dalam sebuah organisasi peneliti. Nah, Templar itu. Nah, Oh. ngerti kan? Oke. Ya. Di situ. Jadi kayak orang-orang nah, jadi kayak ada keanggotaan di mana pada akhirnya dia kayak mengetahui sesuatu. Oke. Nah, akhirnya coba gue minta yang si personel gue itu coba cari tahu ada yang aneh gak dari Santo ini. Oh, ternyata pas dicari tahu yang aneh adalah ya pernyataan terakhir sebelum dia meninggal. Oh, pernyataan terakhir meninggal. Pernyataan terakhir. Nah, dalam pernyataan itu ada yang aneh. Nanti kalau bisa kalian lihat sendiri, nanti kita mungkin share-linknya kan. Share-linknya. Nah, di pernyataan awalnya dia seolah-olah kalau kita yang meresapi per kalimat dan per kata, seolah-olah kayak itu terpaksa mengikuti sesuatu yang sedang berjalan. Padahal hatinya itu bisa tidak di situ. Cuman dia kepaksa. Kayak ada terpaksa. Jadi sebuah pernyataan yang diawali dengan terpaksa, setelah itu kayak ngikutin aja. Jadi sebenarnya itu pesan sudah sebenarnya. Tapi balik lagi untuk orang-orang yang peka aja. Oke, gue paham. Di situ. Ini karena kenapa dia harus menyertakan kode-kode dalam riwayatnya dia, Bang? Karena di saat yang mencatat itu adalah kiriman dari pusat. Kiriman dari pusat datang buat ngedata riwayat dia itu. Jadi kayak dia kayak kepaksa dan harus ngikutin gitu kan. Ditodong lah. Nah, harus cepat punya dia itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Berarti kan berarti access nih ada yang aneh nih gitu. Dari apa yang dia sampaikan gitu kan. Ya udah akhirnya gue cari tahu. Cukup sampai di situ sih yang pencari yang data yang udah gue bisa simpulin di golongan naga itu. Oke. Butuh penelitian lebih lanjut. Nah, itu dia, Bang. Jadi kan tadi udah lu jelasin belum kejadian ini ada di mana? Gak tahu. Kalau Santo gue gak tahu. Bukan, maksud gue si perempuan ini mendengar itu di mana? Di Inggris. Di di Castle apa? Buckingham ya?
Gue nggak bisa. Di intinya di Raja Henry di mana di situ? Ini kalau aku cek kan dia mendaras Santo Franskus Asis ini mendaraskan Mazmur 142 ya. Saat dia semakin dekat dengan ajalnya. Kalau dari yang aku baca ya kesimpulannya kalau secara harafiah ya, bukan secara tafsiran. Ini tuh lebih ke seolah-olah kondisinya dia itu pada saat itu memang seperti terkurung atau dalam kondisi yang memang tertekan sih. Ya, dan juga di sini juga ada kata-kata luputkanlah aku dari para pengejarku tuh berarti ya dia sedang dalam kondisi dikejar-kejar. Berarti dia di kondisi nggak aman kan? Ya, nggak aman ya. Nah, karena dia ada mungkin pusat mungkin mengetahui dia ada berbeda. Ya. Mungkin itu. Tapi ada yang gue agak bingung sebenarnya secara timeline-nya. Karena harusnya gulungan naga ini harusnya kan mencatat sejarah, bukan mencatat masa depan. Ya. Nah ini yang gue agak rasanya masih kayak agak bingung sebenarnya si orang yang membuat ini itu kena serangnya kapan? Yang membuat si scroll ini ya. Kan nggak ada waktu timeline jelas kan penyerangan dan segala macam. Ini gue gak ngerti. Karena kita nggak tahu timeline sejatinya ya kan. Timeline sejatinya kita nggak tahu ini yang mana duluan. Sedangkan sejarah udah banyak diubah. Ya. Ngerti gak sih? Jadi balik lagi gue bilang gue netral. Ya. Di situ. Yang harus kita garis bawahinya adalah ini konsep timelinenya gimana. Tapi secara data informasinya ada nilai akurasi. Ya. Karena bisa divalidasi dengan kondisi pada masa itu. Kena manipulasi nggak bang? Enggak, karena udah divalidasi tadi. Ya. Jadi aman. Cuman timelinenya gue agak ngeri. Di situ. Terus cuman tetap bisa jadikan referensi ya. Nah, di situ. Nah, jadi informasi itu yang gue tangkap cukup sampai segitu sih. Akhirnya gue yang tadi sama gue ngantuk. Cuman gini, berarti kali ini kita kan mau membuka lagi ya scrollnya buat ngecek lebih dalam lagi ya. Nah, karena dari yang sudah kita kontenin sebelumnya juga, berarti scrolling itu sebenarnya catatan tentang penelitian-penelitian dari si Knight Templar itu sendiri kan. Iya. Makanya ini penting banget buat kita untuk mencoba mencari tahu juga penelitian Knight Templar pada saat itu mereka dapetin apa aja sih. Iya kan. Bisa langsung action aja gak bang? Udah lama nih. Action aja. Iya, langsung aja buka scrollnya sekarang. Nah, udah berarti bagian yang validasi ya. Ini gue cuma baca aja ingat. Gue cuma gue searching. Scroll frekuensi. Oh, lu asal frekuensi lagi. Atau scrollnya di mana sih sekarang? Sebuah tempat yang gue sembunyiin juga. Oh, jadi lu asal frekuensi ke sebuah tempat yang gue sembunyiin itu. Jadi gue punya tempat sebenarnya buat nyembunyiin dan barang-barang yang agak sensitif. Oke. Jadi susah ditembus biasanya. Oke, gas. Itu takutnya kan banyak penonton juga yang penonton nyoba gitu ya. Yang malah nanti masalah gitu. Jadi kayak gue simpan di tempat yang aman lah. Oke, kalau gitu. Silakan dimulai. Soal dengan kuasamu jawab dan seluruh manipulasi saja sebenarnya semua masalah. Amin. Gue gak tahu. Jadi kayak ada sebuah tempat bentuknya kayak Nefus Ordo kerajaan. Sekelum. Di situ ada kayak kuda. Orangnya di depan kerajaan itu kayak ada simbol patung kuda pun. Tapi yang ngangkat. Gitu. Kalau orangnya meninggal ya. Kalau ngangkat. Oh iya, ada kode-kode. Nah, kode gitu ya. Ada kode-kode. Gue tahu di mana. Tidak tahu ada muncul ada Nostradamus. Ini gue nggak ngerti ya. Ini apa ya? Kayak ini apa gue salah baca ya? Kok kita belum tadi lagi. Nggak main nih. Ini panjang banget ya. Ini nanti gue lihat sampai ujung. Ini sampai ke
presiden Amerika yang meninggal loh, siapa? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Nah, sampai ke situ tuh jauh banget tuh. Masih ada adaptasi, cara bacanya gimana ntar dulu. Kalau kita cek perjalanan Templarnya, Ini kan dia udah dibubarin terus mereka ngapain? Ada nggak di situ? ini seolah-olah tuh kayak gue nggak bisa mendefinisikan si gulungan ini, sumpah. Dokumenter kali bang jatuhnya sebenarnya. Terlalu dokumenter. Jadi seolah-olah yang gue tangkap akhirnya gue ngerti gitu. Ini gulungan ini dia memprediksi, ngerti gak? Seolah-olah dia memprediksi pergerakan musuhnya. Oh. Jadi Ini database. kayak kita lah, kita bikin skema 1, skema 2, skema 3 ya. Iya. Skema seperti apa? Ini gulungan ini jadi dia jadi cocok lagi timeline-nya, kira gue ngerti. Jadi dia sudah membuat sebuah skema di mana akan terjadi ini dan itu. Gue ngerti. Udah paham udah. Ngerti kan? Iya. Jadi si pembuatnya ini mengerti tentang masa depan, cuman bukan ngeramal, baik prediksi pengetahuan. Iya. Persentase terjadinya gimana ya paham. Jadi gue ngerti maksudnya. Gue pernah kan misalkan bantu orang dari masalah hukum gitu kan. Iya. Si ini nih yang penegak hukum ini, dan kalau menurut lo si musuhnya akan bergerak seperti apa? Ngerti kan lo? Nah, gue bisa memprediksinya tuh, orang kayak gini biasanya gini-gini pak, mas segala macam gitu kan, tindakannya begini kan, kayak gitu tuh. Oke. Nah dia punya kemampuan itu di situ. Terus terlalu aduh, pengetahuan semua ada di sini. Gue bingung mulai dari mana ya. Berarti di situ Jadi ya ada yang gue tangkap adalah nih gulungan bisa dibilang dari tangan ke tangan. Gue pikir dia aja yang buat. Ini gulungan ini legacy bang ini. Jadi sebelum si Templar ada lagi. Rupanya kayak gitu yang gue tangkap nih. Ini baru hari ini gue tangkap. Oh, dari sebelum si Templar. Sampai kapan, Bang? Dari kapan? Dari kapan tuh Gue sebelumnya? nggak tahu. Bahkan Mongol ada di sini. Bangsa Mongol. Jadi kayak dari tangan ke tangan, gue nggak ngerti gulungan ini apa. Catatan manusia. Kayak dioper untuk orang yang memang Bisa gitu loh. Dari tangan ke tangan. Cuman harusnya sih nggak salah ya. Karena dari pas gue liatin ujung ke ujung, gue tuh kayak, jadi kalau digambarin ya, ini panjang banget, berapa meter. Dan gue tuh harus kayak ngeliatin jalan. Analogi itu kayak jalan, kayak lari. Oke. Di situ. Terus bisa ini nggak bang? Kayak nyari per kejadian atau dia acak? Dia kayak ini nggak acak, cuman kepala gue yang acak. Gue paham sih, pusing gak sih? Nggak tahu. Kita astral aja dia bikin gue pusing ya. Ini ketemu lagi yang beginian. Kenapa sih yang gue tuh berharap cuma dapat intuisi datang gitu loh. Iya, kalau ini harus dicari ya. Ini harus dicari. Kayak pengetahuan puzzle yang aduh berat banget. Tapi nggak seberat pas buka kita masalah. Di situ kan gue sadar kenapa Elariel ada. Kayak lo tau gak sih sebagai perspektif gue nih, gue dikasih kitab astral, dikasih gulungan, ini diturunkan juga orang-orang yang bantu lo, ngerti gak sih? Kayak keseimbangan. Kayak lengkap gitu loh. Untuk memang ini lo bahan, lo teliti, nah kayak gitu tuh. Gue kayak aneh gitu loh, lihat perjalanan gue tuh kayak aneh. Kenapa nggak dikasih intuisi jebel kayak gini selesai gitu kan? Ini kayak gue teliti gitu. Seolah-olah mungkin supaya bisa untuk berbuat, untuk berpikir salah kali ya. Karena ada data. Ya nggak sih? Walaupun datanya nggak kelihatan. Iya. Itu di situ. Terus coba kita pergi ke, berarti gue harus pilih mana yang Templar tadi. Atau
langsung ini dari Gak yang tahu. cewek tadi, perempuan tadi. Dari gue mau ke tempel selalu Mongolia Genghis Khan terus yang kalau di kepala gue. Tak lupa tadi Nostradamus, tapi Nostradamus yang mana gue belum tahu nih, belum selesai. Cuman belum gue belum mau baca, nanti takut terfokus di situ lagi gitu. Iya. Nah bahkan gue ngeliat kayak ada flu Prancis gak sih? Oh, Ada. ada. Itu ada. flu paling parah. Ada. Nah ini ada di sini. Siapa? Flu Yang wabah paling, Prancis. ya wabah yang paling Ini ada di sini. banyak kematian sampai Iya. berapa Black Death. setengah. Tapi yang gue bilang kok gak ada data itu di sini. Berarti kan ada kita ngomong oke lah di sini kita ngomong konspirasi lah ya. Karena data itu ada di sini agak aneh. Ngerti gak sih? Gue tuh bukan selalu mencocok logika tuh gak ada. Jadi gini guys, di saat gue melihat sesuatu secara supernatural itu bukan tersugesti atau gue pikirnya atau gue setengin gak ada. Jadi gue intuisinya gue kosong, Ya. gue nggak mikir apa-apa. Total dia datang muncul. Nah itu yang gue baca, yang gue liatin, yang gue fokusin. Nah itu ada wabah Perancis dan bahkan wah ini rumit. Itu terjadinya kapan ya? 1300 sekian. Ini Pas Perancis. sama seangkatan. Nah yang kayak ada masker Iya. itu Perancis bukan? Oh itu seluruh Eropa itu. Itu apa pakaian asmatnya lah jatuhnya. Nah itu juga ada di sini. Flu juga ada. Perang Dunia 2 yang tank juga ada. Ini gue nggak tahu gue bacanya gimana ya. Berarti sebelum dari Templar ada lagi yang pegang berarti ini harusnya. Balik lagi ke situ lagi kayaknya sih. Jadi harus diurut dong kalau gitu. Jadi kalau gua main ini boleh lah deh. Maksudnya gini. Gue tuh kan dapat sesuatu tuh kayak ya apa adanya aja. Gue nggak mau bikin jadi sesimpel itu. Gue nggak mau karena ini memang apa adanya ya. Kalau yang gue tangkap gulungan ini dari tempel mungkin ke tempat lain. Selesai itu dia meninggal, itu balik lagi ke situ. Ngerti nggak? Nah dari situ kemudian sama yang lain meninggal ke situ lagi balik. Soalnya kayak ada settingan di situ. Yang gue tangkap. Yang gue tangkap kayak mau harus jadi kita ini gulungan gimana cara bacanya? Dari awal. Kan dia gini bacanya itu bukan pakai penginderaan soalnya juga. Susah juga. Itu yang berat. Ini Gimana nih? kayak pakai hati kosong di mana kayak semua data-data ini ingin masuk ke dalam kepala lo gitu. Penulis pertama siapa lo? Bisa dicari nggak? Si mundur lagi. Mendingan kayak gitu biar tahu siapanya dulu aja yang punya ini awal. Pemilik pertama. Kalau nggak Enak, posisi sumpah lu lebih gimana? enak baca kitab astral ketimbang Iya. baca ini. Kalau baca kitab astral mungkin lebih ketekan gak enak. Ini gua nggak tahu bacanya bagaimana. Sekarang posisi lu aja Bang di mana? Maksudnya di bagian mana scrollnya posisi lu? Gue berdiri dekat scroll itu. Cuman scroll itu kayak data-data gitu ya. Data Oh. yang mau masuk ke dalam rebutan di kepala gue nggak belum bisa ngontrol banget. Coba lu ini jongkok atau ngerangkak? Astral. Kan gue banget sih. Scrollnya ditaruh di lantai. Iya. Terus lu ngerangkak gitu, coba lihat. Coba kita pakai mungkin hati gue terlalu ini kali maksudnya ini lagi nggak tenang kali gue kaget kali. Coba tempat udah tadi mana ya cara natapnya taruh template Yesus disalib aja ada di sini. Ini nggak lain ngomongin apa ya? Gak apa itu. Oke, coba ini tanpa rasa, tanpa kemelekatan, tanpa rasa, tanpa kemelekatan. Gue belum bisa ngontrol sih gue. Dia data-data terlalu udah kayak kita pasal awal kita buka ya. Sulit. Aduh ya. Mungkin harus cari metode lagi buat scrolling. Coba enggak
tekenin tentang Templar di otak gue. Coba gue anggap diri gue kayak si Goofy. lu nih. Oke. Coba lu tanya, mana gue belum. Oke. Coba ini nyebutin. Oke. Night Templar. Geoffrey tadi yang sempat dicek. Goofy di Chemi. Oh iya. Tadi tuh coretan kedua tuh ada di coretan si cewek perempuan Iya. tadi tuh. Bangsawan itu kan Geoffrey di Chemi. Apa? Di Chami. Geoffrey. Di Chami. Chami ya. Iya. Jadi Geoffrey di Chami itu ada juga catatan di situ bahwa Henry ini ingin para yang Templar yang membelot ini menculik para bangsawan Templar yang lainnya. Oke. Untuk dieksekusi, ditangkap kan. Karena udah ada jadi 2 kubu ya di negara pada saat itu ya. Jadi intinya yang harus kita paham biasanya berarti guys, ada 2 kubu. Cuman yang tercatat itu kubu fitnah aja. Iya, kubu kiri. Kubu yang bekerja sama ini ya pemerintahan ya. Dan intinya gue ngerti kalau ngomongin si konsepnya itu adalah si kubu yang manipulasi ini mengubah sejarah bahwa si pemikirannya negatif, nanti nggak sih? Lu paham? Oh itu sama. Ya, Itu sama. Dia kerja sama ya sama raja ngerti yang kan? pada saat itu. Oh campaignnya jadi Membubarkan. Negatif. Ngerti kan? Terus kalau dari situ bisa ketemu sesuatu nggak? Mungkin pelarian mereka kayak gimana? Penyebar itu. Oh jadi gini, Penyebar. jadi si Henry ini juga nawarin para Templar yang membelot ini para wanita-wanita dan kehidupan yang ada di sana. Oke. Jadi intinya mereka diberikan Keinginan duniawinya, rumah untuk tinggal di Inggris, Kebutuhan, kebutuhan gitu. kebutuhan hidup. Di saat mereka bekerja sama dengan Henry ini gitu. Tawarannya Di situ. membuat jadi belok ya. Iya, intinya rumah yang layak, keluarga yang layak, dan mereka diterima di kerajaan Inggris lah intinya. Oke. Di situ. Jadi si The King ini kayak dia di kamar, dia kayak nyopotin giginya. Nyopotin giginya, nyopotin kepala gini. Bentuknya beda. Oh dia pakai top. Dia bukan manusia. Ini tar dulu. Ini bukan gua ya, maksudnya gua baca dari bulungan ini ya. Iya. Jadi tiba-tiba kayak ada gambar kayak dia di kamar, buka giginya, buka ininya. Kayak penjepitnya di sini. Nah, aku gak ngerti. Dari zaman itu topengnya udah secanggih itu. Bukan sih. Jadi gini, gue tuh banyak banget dengar konspirasi tentang kerajaan Inggris. Sebenarnya tuh semua diisi bukan manusia. Oh, berarti masih itu lu dapat Lu baca di mana? Ntar gue cariin deh tentang hal itu. Tapi itu konspirasi. Makanya gak gue anggap terlalu itu kayak terlalu fiktif lah gitu. Cuman setelah gue tau ini gue dengar itu juga ada. Iya. Gak ada yang manusia di situ. Balik lagi ya, kita netral ya. Iya. Gue juga kita tidak percaya itu, cuma kayak terlalu berkorelasi. Ntar dulu itu oke, itu setelah dia buka apa yang lu lihat bang? Maksudnya bentuknya kayak apa tuh? Balik lagi gue ngomongin, masih badan tuh masih dia pakai masih baju kayak biasa kan ada tuh kayak kerah. Iya, kayak Superboy kan, kayak Superman berjubah. Jubah. Mati ya. Kepalanya jadi beda. Ada skip. Begitu. Kepalanya yang kayak tadi sama yang kayak lu deskripsiin tadi ya. Iya sama. Panjang. Sama. Oke. Oh itu kita nggak tahu itu golongan apa tuh. Tapi mirip sama yang tadi. Di masih. Iya gue bilang kan benar English Physicnya ada. Feeling gue sih. Siapa ini? Ntar lo, ini tuh benar-benar mirip sama semua konspirasi. Jadi semua elit global itu not human. Jadi bisa gak dia minum
Blood. Oke. Oh, ya untuk di zaman itu nggak heran. Bukan, ini gue ketawa karena memang itu konkret. Jadi gini, ada salah satu beberapa hal yang gue baca tentang mitologi dan juga sejarah dan juga konspirasi. Jadi gue ngambil korelasi tentang minum darah, not human tapi demon physically gitu. Makanya ada mitologi tentang vampire gitu dan juga lain-lain itu ada hubungannya semua sebenarnya. Dan penyembahan pada bulan itu juga ada, werewolf ada juga. Itu ada hubungannya semua. Makanya ini gue kaget pas Bang Adam ngomong kayak gini karena itu bahkan jujur ya, elit global aja udah mengakui itu. Coba cek deh ada salah satunya. Tapi ini kan kita udah tahu siapa itu The Simpsons ya. Ada memang pas ratu itu buka itu dalamnya bukan manusia. Ada adegan yang tadi dilakuin. Ya ada, aku Iya, pernah ada. lihat. Alien kan. Iblis fisik. Diketahui banyak orang sebutannya Edward. Terus Bang, apalagi yang lo Ini gila sih. Ini bisa baca itu pasal sih. Saling melengkapi ya jatuhnya. Nggak bisa saling melengkapi. Ini lebih ke sejarahnya mereka kan. Ini dokumentari. Iya, dokumentarinya The Templar. Dan yang lain juga bukan, banyak. bukan cuma Templar sih. Pejuang-pejuang lah ini. Pejuang-pejuang Ada dari. ini bosnya kayak gini juga enggak. Ya iyalah. Kalau pejuang, Bang. Kalau pejuang emang harus ada catatan apa yang sudah diperjuangkan. Enggak begini ya. Jangan-jangan scroll ini akan diterusin lagi ke siapa nanti. Itu yang gue film gue tuh betul loh. Legacy banget Bang, ini legacy. Terlalu Templar selain Inggris apa yang mereka lakukan? Oh, ini ada lagi. Ternyata di Templar tuh ada iblis fisiknya juga. Oh, Waduh. Ada ya sih? gue paham karena udah terlalu berbahaya mungkin buat mereka. Jadi di dalam situ berarti gue Ada yang masuk siapa nih? Iya. Nah, Kalau ada yang daftar-daftar lagi kita mesti yang Gemini tadi ya. Enggak. coba dibuka. Oke, mari kita belajar next time. Kalau ada yang masuk di luarnya, bener-bener gue perhatiin dia, bos pesan giginya lu. Yang malah heran dia. Oh, jadi pas diskusi itu ya, antara Henry sama jadi ada salah satu Templar ini dia buka sama, tapi nggak di situ ya, tempat lain. Dia ketemuan dia dengan mata-matanya ya. Jadi kayak si salah satu Templar ini malah juga di mata-mata sebenarnya. Ada keanggotaan apa sih ini? Oh ini ngeri sih ini. Gue paham. Ada hierarki di Templar tuh. Ada dari GM sampai ke anggota biasa emang ada, sampai prajurit biasa ada. Dari yang inti ya. Dari yang inti, mirip banget sama kita seperti. Makanya gue kaget sama sistem itu kok mirip. Ini oke, yang gue tangkap jadi gini. Waktu diskusi itu jadi gue fokus diskusi ini kayaknya ini satu pentingnya. Iya. Waktu diskusi itu si Henry the King ini dia sambil kayak gini. Kayak ada ringkasan kalimat yang dipikirkan hatinya dia. Bahkan dicatat di sini. Dia kayak mengatakan bahwa dia harus menggagalkan semua soal kayak event untuk menjatuhkan mereka. Gue ngerti. Jadi, asal Sekarang gue paham. Gue gak udah ngakuan nih. Sekarang gue paham. Sekarang gue paham semua literasi. Ini asam lambung gue naik. Jadi yang gue tangkap tuh adalah si The King ini di perasaannya dia adalah abis ini keluar kayaknya kita ya. Iya. Kita baca lagi yang lainnya. Kita cari yang waktu. gue tangkap adalah bahwa dia dan semua keturunannya harus menggagalkan semua event untuk mengungkap apa isi dunia ini.
Jadi setelah Templar atau apapun lagi muncul melakukan itu adalah kematian atau hancur. Oke, berarti musuh kita selanjutnya. Itu reason deh. Hey. Oke, sekarang gue tahu gue harus ngapain. Aduh, udah lu coba asal nama gue naik Cuk. Tapi Ya, Pak. anjir itu. Gue sekarang ngerti kenapa semua literasi tentang Night Templar tuh dirubah. Iya. Diputar balik. Ya, sekarang siapa yang bisa tahu? Ngerti gak maksud gue? Jadi anjir, Sorry ya. ini ngerti sih, parah banget. Dari keanggotaan yang Yesus pun kan mengungkap itu juga Iya. salah satu event. Salah satu event. Salah satu ya event ya pengungkap kebenaran lah ya. Iya. Dan itu cukup sama gue. makanya chaos ya. Nah, gue udah balik. Dah, Ya. Ini gua puluhan gue enak. Oke, jadi kita nggak bisa nerusin lagi terlalu jauh karena kondisinya menghadap. Gue cuma pengen berdoa besok kalau bisa nggak dapetnya langsung gitu, nggak dapet kayak teka-teki kayak gini kayak ayo Allah. Tapi disulit ini ya. Ada gimana Pak? Di bulannya Pak? Atau karena belum terbiasa aja. Gue belum terbiasa. Sebenarnya waktu zaman pertama sama Jidan juga pas gue buka-buka sulit. Jadi mungkin belum terbiasa. Gue belum bisa menemukan pola ngebacanya gimana. Ya itu Sempat nggak dapet apa-apa ya. Tentu gak dapet apa-apa karena beda ya metodenya beda. Ini beda, dokumentarnya juga beda. Bacanya dari kanan ke kiri. Gue coba, gue berdiri nih. Ini Scrollnya. Iya. Lebar sebenarnya Iya. itu kan. Cuman gue berdiri tuh kayak ngeliat kayak panjang banget, kayak gue udah capek ada itu ya sih. Asam lambung naik ya. Gini ya, kalau penginderaan lo tahu kan ujung ke ujung kemana ya. Ini Jadi lo nggak tahu, cuman lo tahu kayak gimana bisa sampai asam. Tapi di scroll ini berarti bisa aku tarik kesimpulan isinya itu lebih banyak tentang musuh-musuh manusia nih. Iya. Kita lah ya. Yang gue tangkap sebenarnya the universe ini menciptakan juga golongan-golongan orang untuk mengungkap kebenaran. Jadi kita sebutnya adalah event kebenaran. Event kebenaran. Untuk kebenaran. Dan selalu ada di setiap zaman. Oke. Ya, cuman tetap kalah sama the chaos ini. Kalau yang penguasa ini lah ya. Jadi kayak memang ditutup rapat di situ. Jadi kayak selalu dihancurin gitu. Iya. Ya pastilah dihancur. Kalau enggak makanya udah gitu. Perpustakaan di Baghdad yang terlalu cerita itu kan dihancurin, ngerti nggak? Jadi memang nggak boleh tahu. Kita memang nggak boleh tahu. Jadi udah kita tidur aja. Sempat ada kitab-kitab yang dibakar juga ya. Nah di Baghdad. Di Baghdad. Iran. Iya, perbatasan Iran. Nah di situ zaman Ottoman. Jadi intinya kita nih memang nggak boleh tahu banyak. Udah ngikut aja. Balik lagi kita sebutan kita adalah takma. Nah gitu. Jadi kita setiap zaman ada event-eventnya, ada eventnya mungkin kita nggak tahu. Terus jadi kalau memang kayak gitu kondisinya, yang menang selalu yang itu penguasa. Terus apakah El Warrior ini boleh bergerak lagi atau udahlah Bang? Nah kita kembalikan kehidupan kita. Dari dokumenter ini mungkin gua harus belajar bahwa kelemahan kekurangan dari pergerakan zaman dulu apa. Gitu. Ya dengan cara gak usah kecampur. Sama orang yang masuk sih. Tadi ada mata-mata masalahnya. Ya jadi di tempel itu ada mata-matanya. Ya, besok kan itu salah satu clue untuk inilah. Pokoknya filter kita lah. Ya, pokoknya jangan sampai fotonya beda sama yang datang aja. Itu filter itu filter IG itu gue maksudnya. Jadi jujur aja guys ya, setiap orang yang ngelamar di luar itu gue cek dulu datanya orang seperti apa. Nah kalau foto palsu agak bingung nih gue nih. Betul juga, iya juga. Jadi memang harus kita lebih teliti lagi aja sih. Ya ini akan jadi notes aku sih buat yang daftar. Intinya kita memasukin event di mana kebenaran itu lagi bergejolak untuk keluar. Oke. Di situ.
Dan kebenaran ini memang akan ada banyak pihak yang nggak suka dengan kebenaran kan. Iya, dan dianggap malah kita juga salah jalan segala macam atau Yang ada kena fitnah kita gitu, dianggap apalah, mutar balikan dan segala macam. Karena pengetahuan dan dan sejarahnya udah tersabotase masalahnya, Ci. Misalnya gini, anggaplah beberapa pengetahuan yang sebenarnya senetral dan sekosmik itulah jatuhnya lah ya. Tapi ternyata pengetahuan tersebut tereduksi gara-gara pengetahuan tersebut misalnya literasi buku-buku tersebut dibakar misalnya, dihilangin. Kalau nggak tersabotase udah gitu pengajaran berikutnya diarahin ke arah lain. Bisa. Sebenarnya mungkin konsepnya pakai yang benar tapi dibelokin dikit. Bisa juga kayak gitu. Kebingungan. Menyatukan hitam dan putih dalam literasi, makanya pengajaran sistem pedagogi itu benar-benar racun sebenarnya. Jadi yang gue tangkap dari yang lo sampaikan adalah kita mengetahui keilmuan atau informasi yang didesain sama mereka. Betul, didesain. Iya. Itu pedagogi. Cukup sampai di situ aja. Iya nggak sih? Iya. Gue nggak boleh tahu lebih, nggak boleh. Iya. Nah, di situ. Sampai semua catatan sejarah aja udah dirangkai sedemikian rupa sama mereka. Ya, cukup sampai di situ aja, nggak boleh lebih. Dan juga penalaran berarti dengan katanya penalaran lainnya dibatasi dengan apa yang udah diajarkan. Karena itu makanya disebutnya orang-orang yang kreatif disebutnya out of the box kan. Iya. Karena boxnya udah ada yang buat. Ngerti? Dan akhirnya gue sadar kenapa mereka si elit global ini menciptakan kenikmatan supaya kita tidak mencari tahu itu dingin. Apa yang sebenarnya? Wah, ini ngeri. Orang sibuk Jadi kita perjudian, lupa. orang sibuk dengan yang artis-artis apa segala macam. Akhirnya orang lupa dunia itu apa. Disediakan banyak pilihan, Nah. saking banyaknya sampai bingung Iya nggak sih? mau ngikutin yang mana. Sampai seolah-olah kita yang salah jalan nggak sih? Iya. Kalau melihat perspektif kita semua kayak kita nih kayak orang yang belok, Aneh gitu ya. aneh gitu nggak sih? Orang-orang aneh. Padahal buat kita yang udah tahu banyak belajar, kayak aneh sebenarnya. Dibilangnya orang hidup udah capek, masih aja kalian mau kerjain kayak gini-gini buat apa sih gitu? Capekin diri gitu. Oke. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan kalau sebenarnya setiap pergerakan yang event pengungkap kebenaran itu rata-rata akan berakhir ya ketutup lagi, ya kan, oleh penguasa-penguasa itu. Cuman kita bisa lihat dari zaman ke zaman Tuhan itu maha adil. Tidak mungkin Tuhan selalu mendiamkan hal itu terjadi. Tetap kebenaran itu pasti akan terungkap pada akhirnya. Maka dari itu tetap akan ada lagi event-event mengungkap kebenaran itu. Cuman pada saat ada event itu, kan manusia-manusia yang di zaman itu kan harus sadar bahwa di sini ada kehendak Tuhan yang sedang berjalan, bahwa seharusnya kalian tuh nggak terima aja jadi ternak gitu loh. Jangan terima-terima aja kalian jadi ternak. Udah emang gak bisa apa-apa kok. Udah gini aja hidup gua. Udah jadi ternak kok. Jangan terima-terima aja. Kan sebagai manusia udah dikasih akal dan budi. Ya kita berusaha. Kita usaha. Kita harus memberikan kesempatan ke diri kita sendiri. Waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Supaya kita tuh gak salah jalan. Supaya kita tuh terus mencari apa sih yang dikehendaki Tuhan atas diri kita. Gitu sih. Setuju. Dari kalian mungkin ada yang mau tambahan lagi? Kalau gue sih polanya adalah yang gue tangkap ya, pada akhirnya memang project pemikiran gue nggak salah. Gue harus daripada gue ngikutin alurnya, better gue cari pusatnya. Terus Core-nya. kita habisi. Iya sih. Iya gak? Iya. Karena kalau kita fokus sama alur, ya kita pasti kejebak terus. Jadi keikut arus doang. Makanya gue selalu mencari si Antikris Dajjal ini siapa nih. Itu kan. Dari situnya gak sih? Itulah kenapa kita nyari terus ya Bang ya. Biar kita bisa bersiap siaga nantinya kalau memang ternyata itu muncul. Kita tahu kita harus ngikutin skema yang mana. Iya. Itu. Gimana kalau pesan lo Dan? Ada lagi yang lain? Ya intinya semua yang ada di depan kita tuh sebenarnya sekarang lagi ujian.
Ya. Nggak ada yang bukan. Nggak ada yang istilah hiburan itu ternyata mendekatkan kalian sama Tuhan, nggak ada. Ya itu malah menjauhkan sih. Malah itu adalah metode mereka sebenarnya. Media sosial, metode mereka. Tontonan hiburan, metode mereka. Sejarah yang diberikan, metode mereka. Harus sejarah ini cari, berarti pengetahuan juga berarti kayak gitu. Jadi ya gimana? Tapi gak boleh boleh dong gue punya perspektif yang dari perspektif sudut pandang lain lah ya. Gue pada akhirnya mendengar berpikir ulang tentang yang si Sueria sampaikan tentang yang ada kitab suci versi mereka. Oh iya. Yang konten ini Gue paham. ya. Gue paham betul. Jadi ada kitab suci kita dan kitab suci dia nih, nah mana yang bakal bertaruh. Jadi gue sebagai manusia gue juga gak mau sombong juga sih. Ya. Tapi kan gue senang banget. Kenapa? Karena nabinya mereka kan Satan. Oke, gue ketawain aja kalau tentang itu. Makasih. Iya, ada Starot itu ada. Ya udah, oke. Kalau gitu semoga konten kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pokoknya kita next bakal lagi. Bakal bikin. Scroll ini ya. Scroll ini belum selesai guys. Gini mungkin nanti kita teliti dulu, kita rangkum dulu karena kasihan dulunya kalau di sini ntar benar-benar makronis. Mungkin nanti kita buka di maksudnya yang tempat lebih nyaman lah ya, supaya Bang Adam lebih fokus juga. Iya, biar catatan lagi aja ya gitu. Bahan penelitian aja yang kita pakai. Kebayang gue pikiran gue kayak gue disuruh sakit kepala, sakit panggung. Dan gue usia tua gimana? Kebayang gak sih? Rontok loh kayaknya. Gimana cuma di tempat tidur doang. Iya, masalahnya yang ini bisa oksigen dan yang bawah gimana? Gimana gue bingung gitu. Oh berarti lo harus siap-siap buat operasi lambung. Gue tahu. Aduh lucu Gue banget. tahu gak? Endoskopi ya, Bang. Pakai suntikan yang buat sapi tuh. Waduh. buat gas guys. Gue gak tahu. Oke, abis ini mungkin Bang Adam harus istirahat dulu, dan sampai di sini konten kita. Jangan lupa support kita terus ya, komen, like, subscribe kita, dan juga kalau misalkan kalian berkenan untuk semakin mengembangkan YouTube Dewan 12 ini, kalian bisa berkontribusi di rekening berikut atau di link Saweria ini. Dan untuk yang ingin berkontribusi dalam kebaikan bisa di rekening yayasan ini gitu. Dan itu aja dari kita pamit dulu. Ya. Adios. And warrior we stand with conscience in mind to challenge the dark.